Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Syahadatan wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad, Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ayallah, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Ma'asyiral muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, disyukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang sangat tiada tara, nikmat yang begitu indah, nikmat yang begitu besar, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah kewajiban kita sebagai umat muslim, melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah di Masjid Al-Muttaqin yang kita cintai. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, Imamul Muttaqin, pemimpin orang-orang bertakwa, qaidil fi sabilillah, panglima mujahid yang sebenar-benarnya, yakni baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, kerabat kita, saudara kita, dipandang Allah dan dihimpun bersama mereka dalam satu khalifah panjang yang penuh berkah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan ini khatib mengajak, mengingatkan utamanya kepada diri pribadi khatib untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata benar-benar menjalankan segala perintah-perintah Allah, dan juga benar-benar untuk berusaha meninggalkan apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Tema khutbah kita pada kesempatan siang hari ini 10 Syawal 1445 Hijriah adalah maafkanlah, niscaya Allah akan memaafkan kita. Ma'asyiral muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Saat ini kita masih berada dalam bulan Syawal, tepatnya pada 10 Syawal 1445 Hijriah. Dalam pertemuan yang tidak pernah luput dari kata minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Adakah kita pernah ingat kembali sampai detik ini, sampai saat ini, apakah masih ada kaum, kerabat, handai tolan, saudara, atau tetangga kita yang belum kita maafkan karena kita anggap salah fatal? Bahkan sampai saat ini, sampai detik ini, kita masih sangat amat membencinya. Kita maafkan orang yang tidak bersalah dalam jumlah banyak, namun hati kita masih terasa berat untuk memaafkan orang yang pernah berbuat salah kepada kita, orang yang telah menzalimi kita. Seakan-akan pintu maaf kita telah tertutup rapat baginya, dan kita sendiri merasa aman karena kita di posisi yang benar, merasa tidak berdosa sedikit pun. Ma'asyiral muslimin sedang Jumat rahimakumullah.
Sesungguhnya penghalang terbesar pada diri manusia dalam hal maaf memaafkan kesalahan justru disebabkan yang pertama hawa nafsunya. Kita mengikuti hawa nafsu kita sehingga kita enggan untuk memaafkan orang lain. Yang kedua, rasa dendam di dalam hatinya. Yang ketiga, rasa gengsinya. Yang keempat, rasa dengki. Yang kelima, egois yang ada di dalam hatinya. Yang keenam, dia mempertahankan harga dirinya, kedudukannya, martabat, bahkan dia mempertahankan keturunannya, sehingga ia berat sekali untuk meminta maaf ataupun memberikan maaf. Seandainya kesembilan tadi kita buang jauh-jauh, maka insya Allah niscaya pintu maaf akan terbuka lebar bagi semua umat muslim yang pernah kita benci. Dan seandainya kebencian itu sudah hilang, niscaya akan mudah bagi kita untuk memaafkan. Ma'asyiral muslimin sedang jimat rahimahullah. Dalam sebuah hadis tentang pelaporan amal setiap hari Senin dan hari Kamis, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, "Tuftahu abwabal jannati yaumil isnain wa yaumal khamis." Pintu-pintu surga dibuka setiap hari Senin dan hari Kamis. Fayughfaru likulli 'abdin la yusyrik billahi syai'an. Lalu diampuni seluruh hambanya yang tidak berbuat syirik. Illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi shahna. Kecuali orang yang sedang ada permusuhan dengan saudaranya. Fayuqalu, dikatakan, anziru hadaini hatta yasfariha. Tunda amal dua orang ini sampai keduanya berdamai. Anziru hadaini hatta yasfariha. Tunda amal dua orang ini sampai keduanya berdamai. Anziru hadaini hatta yasfariha. Tunda dua amal orang ini sebelum mereka berdamai. Hadis riwayat Imam Ahmad 1919 dan Muslim 2565. Bahkan dalam riwayat lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kata rahmi diambil dari nama Allah, yaitu Ar-Rahman. Allah berkata, barang siapa menyambungmu, aku akan menyambungmu, dan barang siapa yang memutuskanmu, maka aku pun akan memutuskanmu. Hadis riwayat Bukhari. Ma'asyiral muslimin sedang rahimahullah. Berikanlah maaf kita kepada orang yang pernah menyakiti kita, yang pernah menzalimi kita. Kita sambung tali silaturahmi yang terputus agar tidak kehilangan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sedang rahimahullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat 40 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innahu la yuhibbuz zalimin. Yang artinya balasan suatu keburukan adalah keburukan yang setimpal. Akan tetapi siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya dari Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Ma'asyiral muslimin sedang rahimahullah. Dalam hadis lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lebih baik sabar dan menahan amarah saat kita dihina, sebab menahan amarah adalah tanda kuatnya seseorang. Orang yang kuat bukan yang banyak mengalahkan orang dengan kekuatannya. Orang yang kuat hanyalah yang mampu menahan saat dia marah. Hadis riwayat Bukhari Muslim nomor 6114. Ma'asyiral muslimin sedang rahimahullah. Beginilah Islam. Begitu indah Islam. Allah dan Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan kita sebagai umat muslim untuk saling memaafkan. Memaafkan kesalahan orang lain bukanlah hal yang mudah. Tapi bersabar atas semua cibiran dan keangkuhan orang lain atas diri kita
adalah jauh lebih baik daripada harus membalasnya. Karena itu, minta maaf, memberi maaf, dan saling memaafkan adalah satu amalan hati yang bernilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa membimbing langkah kita menuju jalan yang lurus, saling memaafkan dan tak segan meminta maaf. Sejatinya akan menjadikan akhlak kita sehari-hari dalam kehidupan kaum muslimin. Dan semoga rahmat Allah senantiasa menaungi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu wal Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim. Wa taqabbalallahu wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.